Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di DSL Auto. Kali ini saya akan berbagi ilmu ya dari pengalaman saya sendiri pada motor Kawasaki Ninja ER Mono tipenya injeksi water cool ya. Mungkin rekan-rekan juga pernah mengalami hal yang sama ya pada motornya, khususnya motor yang injeksi water cool, yang mana permasalahannya adalah motor sehat tapi lemot. Nah, kategori sehat ini yang saya maksud adalah seperti di motor saya ini, itu tidak ada permasalahan di radiator, tidak pernah overheat, busi juga saya ganti baru, sudah pernah oli baru, throttle body sudah dibersihkan, rem juga bagus, tidak ada yang seret, ampas kopling bagus, starter pagi pun tokcer, tidak ada gejala berbet. Tapi kok saya merasa motor ini performanya menurun ya dibanding waktu saya masih baru beli dahulu. Nah, bila mengalami motornya seperti demikian, saya ada 3 tips yang harus dilakukan. Tip yang sederhana itu adalah langkah awalnya kita reset ECU. Reset ECU ini bisa dilakukan dengan manual atau dengan software ya di bengkel resmi. Nah, reset ECU ini fungsinya membersihkan memori yang sudah penuh ya. Jadi di refresh biar dia bacanya, responnya lebih cepat. Seperti halnya HP juga kan, kalau sering kita buka-buka aplikasi pasti memorinya berat, harus dihapus semua histori yang nggak penting sehingga HP lebih cepat respon saat kita buka aplikasi ya. Motor saya sudah tahap awal sudah saya reset, ternyata tetap kondisi motor tidak balik ke semula lagi tenaganya. Nah, lalu saya coba langkah kedua ya. Langkah kedua ya adalah ini. Nah, ini posisi thermostat valve ya. Jadi setelah kita reset ECU tidak ada hasil, kita coba cek ini. Di dalam ini adalah thermostat valve. Thermostat valve ini fungsinya menjaga supaya sirkulasi air tidak mendinginkan terlalu dingin mesin, karena mesin harus punya suhu idealnya ya, suhu kerja. Misalkan sekitar suhu mesin itu atau suhu airnya harus dijaga di sekitaran 85 hingga 95 derajat ya. Itu akan membuat performa mesin maksimal ya. Di sini kalau kita buka, barangnya adalah seperti ini. Ini namanya thermostat valve ya. Ini tipikal kerusakan thermostat valve itu ada 2. Bisa jadi dia rusak tidak mau membuka, stuck ya. Nah, kalau thermostat ini kerusakannya tidak bisa membuka, itu akan terjadi overheat di mesin karena sirkulasi air radiator tidak jalan. Ini nggak mungkin bisa membuat mesin beroperasi normal. Dan yang kedua, ada kerusakan tipe yang tidak mau menutup. Jadi dia terus membuka.
ini juga akan membuat performa motor menurun, tapi tidak overheat karena suhu ideal atau suhu kerja mesin tidak pernah tercapai. Misalkan suhu target dari ECU, setting ECU itu untuk membuat mapping yang pas adalah di suhu 85 hingga 95 umpama. Tapi karena ini terbuka terus, air kan mengalir, air radiator mengalir, didinginkan mengalir, otomatis suhu mesin nggak bisa mencapai 85 atau mungkin di bawah 85, sehingga suhu ideal kerja mesin tidak tercapai, dan ini yang membuat tenaga mesin menurun ya. Dan saya sudah mengganti ini dengan yang baru, ternyata motor tetap tidak kembali semula untuk responsifnya, untuk tenaganya. Dan yang ketiga adalah yang perlu diperhatikan setelah dilakukan riset ECU tidak ada hasil, ganti thermostat valve juga tidak ada hasil, lantas kita coba yang terakhir. Langkah yang terakhir adalah, komponen terakhir itu adalah ini ya, ini namanya engine coolant temperatur sensor ya. Ini fungsinya memberi data suhu ideal mesin tadi ya. Suhu ideal yang tercapai mesin tadi itu dibaca oleh sensor ini ya, lalu disampaikan ke ECU, dan ECU memproses dengan mappingan yang pas, mappingan yang pas di suhu ideal kerja mesin ya. Nah, di sini bila mana sensor ini tidak bisa membaca secara akurat suhu mesin, misalkan karena sensor ini kotor ya, kebetulan ini kotor, punya saya kotor ya, elektrodanya kotor, yang membaca suhu air kotor, berkerak karena mungkin radiator sudah lama tidak dikuras, sehingga kerak itu menutupi media kontaktornya dengan air. Sama aja kita megang gelas panas ya, atau panci panas tapi pakai sarung tangan, pasti nggak panas dong tangan kita. Nah ini pun sama, ternyata begitu saya buka sensor ini, elektrodanya itu ada sedikit kerak yang disebabkan karena air radiator yang telah lama tidak diganti ya. Kerak ini yang menipu pembacaan suhu airnya. Misalkan realnya suhu air atau suhu mesin itu sudah mencapai 100 derajat, tapi karena ada kerak yang menghalangi kontak elektroda dengan air, sehingga sensor ini membaca hanya 85 derajat Celcius, padahal aslinya kan 100. Sehingga 85 ini dikirimlah ke ECU, diproses. ECU tahunya kan mesin 85, padahal mesin 100. Sehingga mapping 85. Inilah yang menyebabkan motor tidak bertenaga, karena settingannya, mappingnya nggak pas. Nah ini setelah saya kuras air radiator, saya flushing, saya bersihkan, dan keraknya juga saya ampas, saya bersihkan dengan ampas halus ya, ampas paling halus atau pakai autosol lah, atau braso media kontaktornya. Lalu saya pasang lagi, saya isi dengan air radiator yang baru. Alhamdulillah performa motor saya kembali normal, lebih responsif ya. Jadi kedepannya perlu diperhatikan ya, kalau ingin tidak terjadi hal seperti ini, jangan pelit-pelit ganti atau kuras air radiator, paling enggak 6 bulan sekali lah. Terus yang penting pakai
air radiator asli. Dia tidak untuk berendap, artinya untuk membuat karat komponen dalam mesin itu lebih bagus anti karatnya dibanding air radiator yang KW ya. Berikut tips dari saya atau sharing ilmu dari saya, dan ini juga bisa terjadi dengan motor-motor tipe lain ya, khususnya tipe injeksi water cool. Bisa juga dengan terjadi di mobil ya, mesin mobil injeksi water cool juga. Oke, jangan lupa subscribe-nya dan like-nya, dan penting juga share ya, tolong di share sehingga ilmu ini bisa diketahui oleh banyak orang ya, bisa membantu mereka dalam hal memperbaiki kendaraannya dengan kerusakan yang sejenis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.